sekalian. Halo, apa kabarnya? Selamat datang di Virtual Media Gathering menyambut ulang tahun pertama tentang anak dengan tema Bangun Masa Depan Cerah Anak Indonesia, Beragam, Inklusif, dan Setara. Halo semuanya, perkenalkan saya Syahna Suartono yang akan memandu jalannya acara hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik meskipun kita bertemu secara virtual ya. Dan tentunya hari ini akan banyak sekali pembahasan seru yang akan membuka pastinya wawasan kita ini terkait parenting dan juga anak. Nah, rekan media, sebelum kita memulai, saya ingin tanya dulu nih, apakah ada yang sudah follow tentang anak di Instagram? Ayo cek dulu Instagramnya, buka dulu. Kalau belum di-follow, mungkin follow dulu sekarang. Atau mungkin ada yang juga suka TikTokan, mungkin sering lihat FYP, konten-konten tentang anak di TikTok. Nah, langsung aja ya dilihat di situ. Dan untuk rekan media yang belum tahu nih, tentang anak adalah sebuah ekosistem parenting dan tumbuh kembang anak terlengkap dan terpercaya yang menemani para orang tua sejak November 2020. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu sebenarnya apa saja yang sudah dicapai oleh tentang anak selama setahun terakhir dan kira-kira bagaimana nih rencananya menyambut tahun 2022. Dan telah hadir bersama kita pagi hari ini ada Mas Gary Juanda, co-founder and president tentang anak. Beliau juga adalah lulusan Harvard Business School. Halo, Mas Gary. Dan Halo, berikutnya, pagi. Halo, selamat pagi. Dan berikutnya juga yang saya akan perkenalkan adalah Dr. Mesty Aryo Tejo, SPA, co-founder and CEO dari Tentang Anak. Beliau juga adalah seorang dokter spesialis anak yang adalah MPH candidate John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Halo Mbak Mesty. Halo Mbak Syahna, selamat pagi. Halo semua rekan media, selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Halo, nah dan berikutnya juga saya akan menyapa pagi ini sudah bergabung bersama kita ada Mbak Sandra Dewi, seorang mom figure yang jadi panutan kita semua. Coba kita lihat apakah Mbak Sandra Dewi sudah bersama kita? Oke, nanti kita akan sapa kembali Mbak Sandra Dewi. Nah, rekan media, sebelum kita memulai pembahasan dan juga diskusi kita hari ini, sebelumnya mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, dan juga Ibu Franka Franklin selaku Bunda PAUD Nasional yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan untuk acara kita hari ini. Seribu hari pertama kehidupan adalah masa emas, masa yang krusial dalam proses perkembangan karakter dan kecerdasan anak. Pada usia ini, anak-anak belajar mengembangkan kemampuan literasinya, belajar berinteraksi dan berbagi dengan orang lain, dan semuanya harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Oleh karena itu, saya sebagai seorang ayah menyadari betul pentingnya memberikan waktu spesial bagi ketiga putri saya. Saya tidak ingin melewatkan momentum-momentum yang berharga dalam kehidupan awal anak-anak saya. Karena peran dan partisipasi seorang ayah sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak. Dalam keluarga kami, waktu spesial untuk si kecil adalah waktu untuk bermain, membacakan buku cerita, dan beraktivitas bersama. Dan saya sangat beruntung karena dalam keluarga kami, kolaborasi jadi nyawa dari pengasuhan anak. Dengan kolaborasi ini, kami dapat membagi peran masing-masing dalam mengasuh ketiga anak kami. Saya lebih fokus pada pemenuhan gizi, kebutuhan esensial, dan kami saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain untuk satu tujuan, yakni memastikan anak-anak kami melewati masa emas ini dengan bahagia, sehat, dan mendapatkan pendidikan yang terbaik demi masa depan mereka. Anak-anak kami juga dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya nilai bekerja sama dan bergotong royong, saling belajar dan berbagi. Itu adalah nilai-nilai yang perlu dipelajari anak-anak sejak usia dini, agar mereka tumbuh menjadi orang yang mampu berinteraksi dan bekerja sama bersama orang lain dengan saling menghargai dan menghormati. Namun tidak ada kata berhenti belajar bagi orang tua. Tentang anak telah memberikan banyak inspirasi dan pembelajaran bagi kami dan banyak orang tua lain di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Tentang Anak. Semoga Tentang Anak terus menjadi kanal inspirasi bagi para orang tua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk setiap anak di Indonesia.
Ibu dan Bapak orang tua di seluruh Indonesia, mari kita terus berkolaborasi dan bergerak serentak untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Ya, itulah tadi sambutan dari Bapak Nadiem Makarim dan juga Ibu Franka Franklin, dan tadi setuju banget ya. Kayaknya pas banget gitu sama kita semua, orang tua pastinya ingin banget memberikan yang terbaik untuk anak, dan dengan ingin memberikan yang terbaik untuk anak, pastinya kita terus-menerus mencari tahu mengenai apa yang harus kita kasih gitu ya, baik itu gizi, baik itu ilmu pengetahuan, dan semua yang terbaik untuk anak kita. Nah, agar rekan-rekan media mendapatkan gambaran lebih jelas lagi nih mengenai tentang anak dan sebenarnya apa saja yang telah dicapai dalam 1 tahun kebelakang, mari kita saksikan bersama video perjalanan 1 tahun tentang anak. Bersama Tentang Anak, lebih dari 10 juta Aibun telah mendapatkan informasi tumbuh kembang anak yang terpercaya. Lebih dari 4 juta Aibun telah belajar nutrisi yang tepat untuk anak. Lebih dari 7 juta anak telah terbantu mencapai milestone perkembangannya. Lebih dari 12.000 anak telah belajar bersikap baik melalui buku bergambar Sikap Baik. Dan lebih dari 5.000 anak di pelosok Indonesia telah mendapatkan akses buku Sikap Baik melalui donasi. Lebih dari 20 ahlinya tentang anak telah berbagi ilmu bersama lebih dari 500.000 Aibun di seluruh Indonesia melalui puluhan sesi edukasi yang ditayangkan secara langsung. Kini Tentang Anak sudah berusia 1 tahun loh Aibun. Masih banyak kejutan berikutnya dari Tentang Anak di tahun 2022 nanti, jangan lewatkan ya. Terima kasih Aibun karena telah menjadikan Tentang Anak nomor 1. Bangun masa depan cerah anak Indonesia bersama ahlinya tentang anak. Halo, saya Mesti, co-founder dan CEO Tentang Anak. Mau cerita sedikit kenapa Tentang Anak didirikan. Jadi, waktu saya sedang hamil 8 bulan dan itu terjadi di masa pandemi, saya yang seorang dokter spesialis anak dirumahkan, jadi nggak bisa kerja di rumah sakit. Awal mulanya punya anak, punya Galen dan punya Galdan, jujur bingung banget. Karena sebagai pria, saya sejujur nggak tahu nih harus ngapain sama anak-anak. Jadi hampir setiap jam saya kerjanya tuh mengganggu Mesti, istri saya. Ini anak-anak harus diapain gitu. Nah, seiring waktunya saya banyak scroll sosial media, lihat info-info, ternyata masih banyak adanya misinformasi dalam pengasuhan anak. Dan kita tahu bahwa ternyata jumlah dokter anak itu sangat sedikit. Dari situ saya pikir, kenapa nggak saya jembatani guru-guru saya, para profesor dengan masyarakat, karena saya percaya setiap orang tua berhak atas akses kesehatan dan akses informasi terkait pengasuhan anak. Jadi Tentang Anak ini merupakan salah satu wadah edukasi. Tujuannya adalah kita untuk meluruskan persepsi-persepsi misalnya yang salah tentang mendidik anak ataupun tentang kesehatan mengenai anak di masyarakat. Nah, tersedia berbagai informasi yang variatif, bahkan sampai bidang psikologi anak. Karena itu, ayah bunda bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan anak itu dari mana saja. Tapi tentunya kita menginginkan sumber informasi yang kredibel dan terpercaya. Karena informasi atau dukungan yang kita coba untuk berikan ke orang tua dan anak-anak di Indonesia itu sifatnya multidisiplinari. Sehingga orang tua zaman sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi mengenai informasi yang didapatkan baik tentang kesehatan anak maupun parenting di Tentang Anak. Melalui media Tentang Anak ini, saya berharap bahwa masyarakat Indonesia, terutama untuk orang tua yang baru, dapat mendapat banyak informasi yang kredibel dan terpercaya. Saya berharap bahwa Tentang Anak bisa membantu 30 juta orang tua di Indonesia supaya mereka bisa menjadi orang tua yang lebih baik sehingga anak-anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia dan juga sehat. Harapan kami tidak hanya memberikan akses terhadap edukasi, tetapi juga kepada seluruh kebutuhan orang tua dan anak dalam proses pengasuhan. Selama bergabung di Tentang Anak ini, membuat saya semakin ingin belajar lagi supaya bisa memberi lebih banyak lagi informasi yang bermanfaat. Aku sukanya di Tentang Anak ini punya waktu yang fleksibel, terlebih untuk aku yang masih kuliah. Selain bekerja, kita juga masih sempat untuk mengurusi anak. Enak banget karena
vibes-nya tuh positif banget, lingkungannya tuh baik. Jadi nyaman banget, komunikasi juga lancar. Dan pastinya jarang lembur. Work-life balance tuh menurut aku penting banget dan merupakan sebuah keharusan sih di zaman seperti sekarang ini. Apalagi kerjaan kadang kan bikin stres, terus most of people kerja stres, uang gajinya dibuat healing untuk ngilangin stresnya. Sama aja bohong kan? That's why work to live, don't live to work. Bagi kalian yang juga memiliki misi serta nilai-nilai yang sama, ayo bergabung bersama Tentang Anak sehingga kita tumbuh bersama dan membantu para orang tua di Indonesia untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang baik, sehat, bahagia, dan bermanfaat. Wujudkan bersama generasi muda Indonesia yang sehat, bahagia, dan bermanfaat. Itu dia, kita sudah saksikan bersama video perjalanan tentang anak, dan dalam waktu 1 tahun ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan, banyak sekali orang tua yang sudah dicerahkan, dan ternyata akan ada kejutan di awal tahun dari Tentang Anak. Nah, mari kita nantikan bersama nih, peluncuran kejutan awal tahun dari Tentang Anak itu sebenarnya apa ya? Selain itu tentu masih banyak banget hal menarik yang bisa dibagikan ke rekan-rekan media hari ini dari tim Tentang Anak. Untuk itu langsung saja saya persilahkan pasangan suami istri co-founder Tentang Anak untuk memberi sambutan dan juga bisa menyapa rekan media secara langsung. Halo Dr. Mesty dan Mas Gary. Halo Mbak Syana. Halo. Salam teman-teman media, selamat pagi semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh rekan media yang kami hormati dan juga tim Tentang Anak yang telah berkolaborasi, bekerja sama mewujudkan Festival Tentang Anak nomor 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk mengikuti media gathering hari ini. Perkenalkan, saya Mesty. Dan saya Gary, kami dari Tentang Anak. Saat kami memiliki anak pertama, kami juga mengalami kecemasan dan kebingungan. Walaupun saya seorang dokter, tetapi praktiknya tidak semudah teori atau bahkan teori pengasuhan anak sebelumnya tidak banyak diangkat. Mungkin teman-teman media juga banyak yang merasakan kesulitan seperti saya. Sementara kita tahu bahwa 80% perkembangan otak anak terjadi di 2 tahun pertama kehidupan dan 90% terjadi di 5 tahun pertama kehidupan. Kami pun sadar apa yang terjadi di diri kami hari ini, baik-baik atau buruknya tidak lepas dari apa yang terjadi di masa kecil kami. Oleh karena itu, kami menyadari betapa pentingnya agar seluruh orang tua di Indonesia dapat mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang dan kehangatan, juga memiliki ilmu dan segala perlengkapan terbaik hingga anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, sehat, merasa cukup, dan bermanfaat. Sedikit menambahkan juga, mungkin masih sedikit yang baru mengenal Tentang Anak, karena memang kami juga baru berumur kurang dari 1 tahun. Namun ke depannya kami berharap untuk dapat membangun tidak hanya platform edukasi saja, tapi juga ekosistem parenting yang holistik, yang end-to-end, untuk dapat melayani lebih dari 30 juta orang tua di Indonesia. Untuk mereka dapat mengakses tidak hanya edukasi dari expertnya yang terbaik di bidangnya, tapi juga akses terhadap segala kebutuhan ibu dan anak. Data menunjukkan hampir setengah anak di Indonesia tidak mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sehingga apabila kita ingin membangun Indonesia yang lebih baik, kita harus diawali dengan generasi penerus yang berkualitas. Dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan kerjasama tidak hanya oleh para ibu, tapi juga para bapak, serta lingkungan sekitarnya. Untuk itu, kami mengajak teman-teman media untuk berkolaborasi bersama, menyuarakan betapa pentingnya pengasuhan anak usia dini, tidak hanya dari segi nutrisi, tetapi juga stimulasi serta pengasuhan yang hadir dan hangat. Sekian dari kami, mohon maaf atas yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat bersama mewujudkan anak Indonesia yang sehat, bahagia, dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk atas sambutannya Dr. Mesty dan juga Mas Gary. Tadi sangat relevan ya dengan kita semua, pastinya ketika kita menjadi orang tua, pastinya ada kebingungan di situ dan mencari tahu banyak sekali hal yang kita baca, dan tentunya dengan satu platform Tentang Anak memberikan terus-menerus
edukasi untuk orang tua yang baru ataupun orang tua yang memiliki banyak anak gitu. Pastinya ini juga mencerahkan sekali untuk kami di luar sana yang membutuhkan knowledge seperti ini ya, semakin tercerahkan pastinya. Nah, pastinya semua sudah dapat gambaran dong ya mengenai tentang anak seperti apa. Dan kita akan masuk nih ke sesi berikutnya yang saya yakin udah ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan sharing session mengenai kesehatan anak. Dan sudah hadir bersama kita seorang mom figure yang memiliki 2 anak lucu-lucu, yaitu Sandra Dewi. Hai, selamat pagi Mbak Shana. Hai, halo Mbak Sandra, apa kabarnya? Baik, sehat. Sehat, puji Hai, Tuhan. Apa iya. aja nih sekarang kegiatannya Mbak Sandra? Ya, kalau aku ngurusin anak yang pertama, yang kedua work from home, tetap syuting, iya. Cuma memang walaupun pandemi lagi baik nih kondisinya, cuma aku memang lebih sering di rumah. Karena memang Lebih sering di rumah. Iya, karena memang kalau nggak penting-penting banget, memang aku nggak keluar untuk kerja gitu. Sama kayak Enak Messi. banget ya. Sama ya, tapi aku pengen tahu juga nih Mbak Sandra, apakah termasuk pengikut tentang anak di media sosial? Muncul, aku adalah followers yang pertama-tama bersama sahabat-sahabat aku yang lain, dan memang aku sangat-sangat terbantu dengan adanya tentang anak, karena dengan adanya tentang anak aku nggak selalu menteror Mesty Arya Tejo karena sebelum ada tentang anak aku banyak sekali bertanya sama dokter Mesty tentang misalnya kalau anakku ada demam lah, sakit lah, kemarin kupingnya kegunting lah nggak sengaja karena lagi potong rambut, jadi memang aku adalah sahabat yang sangat sering merepotkan dokter Mesty. Tapi dengan adanya tentang anak, aku agak sedikit berkurang meneror Mesty ya, tentang mengurusin anak, tentang kesehatan anak. Gitu. Jadi memang aku adalah followers awal dan setia sampai sekarang. Dan aku sangat merasakan banyak sekali gunanya tentang memfollow tentang anak. Karena kita pikir aku udah punya 2 anak nih sama kayak Mesty. Aku pikir selama ini aku tuh udah banyak tahu, udah pinter. Ternyata aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi semakin aku membaca tentang anak, semakin aku ngikutin tentang anak, aku sadar kalau aku tuh ternyata banyak nggak taunya gitu. Dan aku juga enak nih ada tentang anak karena banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang bertanya sama aku dan aku sekarang jawabnya gampang banget. Oh, follow aja tentang anak itu udah pasti benar gitu karena semuanya kan info-info dari sang ahli. Betul. Yang memang benar-benar nggak sembarangan kita menggoogle sesuatu info tentang anak, tapi ini benar-benar dari sang ahli dan memang jawabannya itu sudah sangat-sangat benar gitu. Oke, terpercaya begitu ya, Terpercaya. Terpercaya karena benar-benar langsung dari pakarnya yang benar-benar paham betul gitu. Tapi kembali lagi kalau kita ngomongin parenting tadi ya, Mbak Sandra sempat ngomong itu di awal bingung nggak tahu mau ngapain. Tapi parenting itu kayaknya emang tentang kebingungan itu ya, mencari tahu kebingungannya bersama dengan suami, bersama dengan partner pastinya. Makanya tadi juga kita udah mendengar Mbak Sandra cerita suka meneror dokter Mesty, makanya langsung aja kita undang kembali Dr. Mesty Arya Tejo dan juga Mas Gary Juanda untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di talk show hari ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan nih untuk rekan-rekan media, mungkin ada yang ingin bertanya, untuk langsung saja mengetikkan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama dan dari media mana, untuk langsung nanti akan dijawab di sesi Q&A. Nah, langsung aja nih, aku pengen tahu pertama dari suami istri luar biasa kita yang ada hadir hari ini. Apa sih sebenarnya yang mendasari atau menginspirasi nih Mbak Mesty dan juga Mas Gary untuk mendirikan tentang anak? Ya, pertama-tama aku mau makasih dulu nih sama Cece Sandra yang selalu support tentang anak dalam mengedukasi parents ya. Maksudnya pasti rekan media di sini juga tahu betapa Mom Sandra Dewi ini adalah mommy panutan gitu. Yang aku salut adalah Sandra itu selalu belajar. Makanya kita bisa lihat betapa seorang Sandra Dewi itu bisa di titik sekarang yang wah luar biasa gitu. Jadi ya sesuatu yang menyenangkan sekali karena memang terkait parenting ini harus banyak yang menyuarakan gitu bahwa pengasuhan itu nggak semua hanya masalah nutrisi. Karena sekarang itu banyak orang tua yang stres gitu. Aduh anakku nggak mau makan gitu. Anakku menolak makan. Tapi jadinya ibunya bete,
yang lainnya nggak ke cover, stimulasinya nggak ke cover, connectionnya nggak kebangun gitu. Akhirnya lupa bahwa pengasuhan anak itu adalah sesuatu yang holistik, tidak hanya masalah nutrisi, tapi stimulasi dan pengasuhan. Nah, awal berdirinya Tentang Anak sebenarnya ini sesuatu ide yang tiba-tiba gitu. Jadi waktu awal pandemi tadi aku sempat share sedikit bahwa aku dirumahkan, yang biasanya di rumah sakit di RSCM, dan dokter anak itu jumlahnya di Indonesia 5 kali lebih rendah dibandingkan rekomendasi dari WHO. Jadi dokter anak itu sangat sibuk di rumah sakit menyelamatkan nyawa, antara hidup dan mati gitu, atau penyakit-penyakit yang parah, sehingga mungkin seringkali kurang ada waktu untuk mengedukasi tentang bagaimana sih mengasuh anak yang optimal dan sehat gitu. Jadi di sini saya berusaha ingin menghubungkan dengan para profesor dan guru-guru saya yang ilmunya sangat banyak sekali, tetapi mungkin mereka punya keterbatasan karena di ruang praktek mereka sendiri aja udah sibuk gitu. Jadi pingin banget gimana ya supaya semua orang tua di Indonesia, mau yang di kota besar maupun di perifer atau di kota-kota kecil lainnya, punya akses edukasi yang terbaik juga, yang sama juga, ilmu yang terbaik dari ahlinya. Dan kalau bisa dilihat memang Tentang Anak semua edukasinya gratis, karena kita percaya bahwa edukasi itu adalah hak setiap orang tua, bahwa mereka mendapatkan semua kebutuhan pengasuhan edukasi ini yang terbaik gitu. Mungkin Pak Gary mau menambahkan, Ayah? Terima kasih. Iya benar banget. Jadi kan sebenarnya saya merasa parenting itu mungkin identik pada zaman dulunya lebih ke untuk sosok ibu yang mengambil alih gitu ya. Cuma saya menyadari betapa pentingnya juga sosok seorang bapak hadir di kehidupan anaknya, terutama di saat anaknya masih kecil. Dan jujur pada saat saya memiliki 2 anak ini, saya juga banyak belajar gitu. Saya juga banyak belajar dan saya pribadi juga banyak mengalami kebingungan gitu. Dan saya merasa kayaknya kebingungan pastinya bukan saya juga nih, kayak teman-teman saya, para bapak-bapak di luar sana juga banyak nih yang kebingungan gitu. Jadi saya sih berharap Tentang Anak ini ke depannya juga bisa menjadi wadah tidak hanya untuk mom and baby saja, tapi ya parents gitu. Karena parents itu kan sebenarnya dari kedua pihak dan juga untuk anak-anaknya. Itu yang pertama. Tapi ke depannya juga sebenarnya kita berharap Tentang Anak ini kita bisa terus bertumbuh dan berkembang seperti anak-anak, kehidupan anak-anak yang kita bantu juga berawal dari platform media, platform edukasi, tapi ke depannya pun kita bisa melakukan dan memberikan pemenuhan dari segi segala kebutuhan orang tua dan juga anak-anaknya. Oke, ini luar biasa ya. Sepasang suami istri gitu yang dengan kebingungannya akhirnya melahirkan sesuatu yang pastinya menginspirasi para suami istri di luar sana juga dan mencerahkan gitu, dengan knowledge yang luar biasa banyak sekali. Dan tadi yang paling penting adalah memang ini semuanya dari pakarnya, sehingga ini yang keluar di luar sana gitu ya, knowledge-nya itu memang benar-benar teruji dan sudah bisa dikatakan paling terpercaya gitu. Dan itu kayaknya untuk saya yang juga seorang ibu, itu yang paling penting gitu, karena kita nggak mau bereksperimen dengan anak kita pastinya. Nah, maka dari itu saya juga pengen tahu dari Mbak Mesty kembali lagi, capaian 1 tahun ini kan udah luar biasa nih Mbak, udah mampu menjangkau 500 juta orang tua di Indonesia. Sebenarnya ada nggak sih strategi marketing khusus yang sudah dijalankan oleh Tentang Anak? Iya, kalau kami boleh jujur, kami sangat organik ya Mbak. Jadi kami nggak pernah pakai ads gitu, belum pernah pakai KOL berbayar gitu. Jadi kalau Sandra tuh baik banget, kayak sukarela bantu karena memang ingin menyebarkan informasi gitu ke kesehatan anak. Mungkin yang membedakan adalah di Tentang Anak ini isinya adalah para dokter, psikolog anak, edukator anak, yang sehari-hari memang di lapangan bertemu banyak anak dan tidak hanya anak mereka sendiri. Jadi kami bisa mengidentifikasi apa sih masalah sekarang di orang-orang tua yang relevan, itu masalah apa yang seharusnya mereka tahu tapi mereka belum tahu, atau apa kebiasaan yang mereka pikir benar taunya mereka salah. Misalnya anak masih ngedot sampai 3 tahun, 4 tahun, padahal ngedot 18 bulan udah harus berhenti gitu. Jadi itu info-info seperti itu yang cukup bekerja gitu dan tersebar di orang tua sehingga pertumbuhan kami bisa mencapai secepat ini. Mungkin Gary mau menambahkan? Ya, mungkin keywordnya memang dari expert ya gitu, bahwa yang membedakan Tentang Anak dan juga membuat kenapa kita bisa grow yang sangat organik karena
hampir semua konten yang kita publish, semua informasi yang kita berikan itu memang selalu datang dari expertnya juga. Tidak hanya expert, tapi memang lulusan-lulusan terbaik di bidangnya gitu. Baik itu dari segi nutrisi, psikologi anak, kesehatan anak, itu semua memang lulusan-lulusan terbaik di Indonesia. Itu yang pertama. Tapi kedua juga kita melakukan banyak verifikasi ya gitu. Jadi apakah ada suatu pertanyaan dari masyarakat, kita sebelum memberikan pendapat, kita juga selalu ngecek nih misalnya kayak jurnalnya dulu, research-nya seperti apa. Jadi kita ingin memastikan apapun yang kita informasikan ke publik itu memang sudah melalui banyak tahap QC dan juga ensure itu memang solusi yang salah satu dari yang terbaik di Indonesia kayak gitu. Baik, jadi sebenarnya memang yang keluar di luar sana semua kontennya memang sudah benar-benar terpercaya karena kembali lagi ya itu adalah benar-benar yang datang dari pakar. Dan sebelum kita melanjutkan, mungkin saya ingin remind lagi untuk rekan media untuk bertanya di kolom chat langsung aja karena nanti kita akan membuka Q&A session. Dan berikutnya saya ingin tahu dari Mbak Sandra Dewi nih. Tadi Dr. Messi beberapa kali bilang kalau nggak pernah nih bayar influencer gitu ya atau siapapun untuk benar-benar menggaungkan mengenai tentang anak. Tapi Mbak Sandra sangat percaya mengenai info-info yang keluar di tentang anak dan merekomendasikannya ke banyak teman-teman. Apa sih yang bikin tentang anak berbeda menurut Mbak Sandra Dewi? Yang pertama, karena ini yang mendirikan sahabat saya, Dr. Messi dan suaminya Gary, yang saya tahu mereka melakukan yang terbaik untuk mendidik anak mereka. Dan saya adalah orang tua yang sangat bersyukur sekali karena saya selalu kayak baca apapun itu tentang anak dan saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang ibu. Dan saya merasakan banyak sekali manfaat saya mengikuti tentang anak, apapun itu informasinya saya terapkan ke anak-anak saya dan itu sangat membantu saya berperan yang baik sebagai seorang ibu. Misalnya, contohnya, kayak nggak pakai dot lagi minum susu dari 1,5 tahun. Nah, Rafa telat tuh, saya telat, Rafa tuh hampir 2 tahun dan saya baru tahu kalau saya baca tentang anak, baru tahu harus pakai gelas atau mungkin boleh pakai sedotan untuk minum susu. Nah, untuk Mika, saya nggak mau telat. Dari umur 1 tahun, saya udah mengajarkan pakai gelas minum susu. Dan itu, kalau saya yang ngomong, mungkin saya cuma public figure, bukan seorang dokter, bukan ahlinya. Kalau saya ngomong, mungkin ibu-ibu yang lain nggak begitu percaya sama saya. Tapi kalau saya bilang, coba deh baca tentang anak. Itu ada informasi dan diberitahu oleh dokter dan para ahli profesor-profesor. Jadi, selama saya berperan sebagai seorang ibu, saya itu sangat-sangat merasa terbantu dengan informasi-informasi dari tentang anak. Misalnya, rutinitas seorang anak itu penting. Vaksin ternyata berpengaruh terhadap kepintaran seorang anak. Wah, saya merasa, wow, untungnya saya follow tentang anak, karena ternyata saya bisa menjalankan semua informasi yang saya dapat dengan baik, dan akhirnya memang prosesnya nggak gampang. Kayak anak saya yang udah kebiasaan pakai dot, kemudian harus pakai gelas karena minum susu. Kemudian rutinitas, untungnya saya memang menerapkan rutinitas yang sudah teratur sejak bayi untuk anak-anak saya. Jadi, ketika saya ketemu sama seorang ibu yang mengeluh mereka tidak punya me time karena anaknya ada 2, yang satu bangun, yang satu tidur, yang satu lagi tidur, satu bangun, jadi nggak pernah punya me time. Kalau saya selalu punya me time karena anak-anak saya ini jadwalnya teratur. Jadi selain bagus untuk anaknya, buat ibunya juga bagus karena kita jadi ada me time gitu. Dan saya orang yang tidak pernah telat vaksin anak karena saya juga baca di tentang anak kalau vaksin itu ternyata berpengaruh terhadap kepintaran seorang anak. Jadi saya itu adalah ibu yang sangat bersyukur sekali saya mengfollow tentang anak sejak dini. Dan saya percaya karena yang ngomong itu para dokter, para profesor, yang mereka tuh sangat-sangat sebel kalau banyak ibu-ibu yang menggoogle sembarangan tentang informasi-informasi pengasuhan anak atau tentang anak. Jadi kita itu nggak boleh sembarangan menggoogle sesuatu, terus diambil semua jawabannya. Karena kadang-kadang di internet itu belum tentu para ahli yang membuat artikel atau apa gitu. Tapi kalau di tentang anak, itu kan dari sang ahlinya yang sudah terpercaya. Jadi kalau aku sih untuk anak nggak mau coba-coba. Jadi aku sebagai orang tua di sini sangat-sangat terbantu dalam mengasuh anak. Karena ternyata kalau kita pikir ibu dari 2 anak itu udah lebih pintar daripada ibu dari 1 anak, itu enggak. Ternyata banyak hal-hal yang kita tuh nggak tahu. Apalagi tentang emosi seorang ibu ya dalam mengasuh anak. Saya termasuk ibu yang agak susah nih nahan emosi nih. Oh, ternyata di tentang anak saya baca, oh kalau anak itu misalnya jatuh gitu,
Kalau zaman dulu kan pasti kita taunya, oh udah jangan nangis, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ternyata nggak boleh seperti itu. Kalau anak jatuh kita nggak boleh kayak gitu. Di tentang anak saya baca kita malah harus bilang, oh sakit ya, sakitnya di mana gitu. Malah kita harus menghargai, oh mereka itu kesakitan loh. Jangan langsung bilang, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dulunya saya begitu. Dulunya kalau anak saya jatuh, saya langsung kayak pengen ngebesarin hatinya aja biar dia nggak nangis, nggak malu gitu ya. Kalau jatuh dilihat orang, saya langsung bilang, oh ya nggak apa-apa, adik kamu aja nggak nangis, masa kamu nangis gitu. Oh ternyata itu nggak boleh. Jadi saya belajar, oh ternyata itu nggak boleh, ternyata kita harus bisa menghargai perasaan anak juga, dan itu ada di tentang anak. Jadi ketika saya praktekkan, anak saya juga jadi lebih merasa dihargai, lebih bisa cerita, oh iya sakitnya tuh di sini loh, gitu. Oke, jadi benar-benar sudah diterapkan begitu ya, Mbak Sandra, iya, untuk saya baca anak-anak dan langsung melihat praktek. langsung ya. Saya baca Baik. langsung praktek karena memang ternyata itu memudahkan saya dalam mengasuh anak gitu. Jadi informasi-informasi yang ada di tentang anak saya praktekkan, dan itu mempermudah saya sebagai seorang ibu dalam mengasuh anak. Karena mengasuh anak itu kan ternyata perlu banyak belajar juga ya orang tuanya, bukan anaknya doang. Betul, setiap hari kita berproses ya, Betul. tidak hanya anaknya yang berproses, tapi juga orang tuanya yang berproses untuk mengerti sebenarnya anak itu seperti apa berpikirnya, seperti apa perasaannya gitu. Dan itu ya adalah tugas orang tua mungkin sampai selesai nanti ya, dia dewasa nanti sudah bisa paham banyak hal gitu ya. Kita pasti kerja kita ini nggak habis-habis pastinya. Nah, kalau kita bicara mengenai proses, kan kita juga sudah lihat proses dari 1 tahun sebelum ini mengenai tentang anak nih sudah jalan sampai dengan sekarang. Nah, selama ini kan kalau melihat karir dari Mas Gary, saya kembali lagi ke Mas Gary, ini kan sudah berkecimpung di dunia startup dan teknologi sudah cukup lama. Nah, pengalaman berharga apa kira-kira yang ingin dibawa dan juga diterapkan untuk membangun tentang anak ke depannya? Ya, baik. Iya betul, jadi saya memang sudah 10 tahun di teknologi sebelumnya, jadi juga sebelumnya di beberapa unicorn juga, baik yang di Indonesia dan di luar. Kedepannya sebenarnya saya merasa pentingnya itu bisa mendistribusikan informasi melalui teknologi. Jadi kita memang berharap tentang anak ini kita bisa tidak hanya tumbuh kembang bersama anak, tapi tentang anaknya juga ikut tumbuh kembang gitu. Jadi sekarang ini mungkin kita baru bisa menginformasikan media dan edukasi, tapi kedepannya kita punya roadmap yang sudah cukup sangat clear sekali gitu untuk bisa memfulfill semua kebutuhan dari orang tua. Karena kalau saya berkacamata lebih dari ini, kalau saya sebagai orang yang lebih sangat mengatur pengeluaran bulanan, saya melihat kayak expenditure rumah kita banyak banget nih ke anak gitu. Cuman pada saat saya mencari informasi apa sih yang harus dipilih untuk anak, produk dan jasa mana sih yang sebenarnya terbaik buat anak, jujur itu susah banget cari informasinya, mungkin malah jadi tebak-tebak gitu. Jadi saya merasa penting sekali adanya sebuah platform yang holistik, tidak hanya memberikan edukasi dan knowledge untuk para orang tua, apa yang dibutuhkan dan bagaimana apa yang terjadi di dalam otak dan perasaan anaknya tersebut, tapi juga sebuah wadah yang bisa menyediakan solusi berupa itu produk ataupun jasa yang dibutuhkan orang tua dan juga anaknya. Jadi kedepannya mungkin kita akan terus berevolusi, kita akan terus mencoba bisa menjawab semua kebutuhan orang tua, karena kita percaya bahwa knowledge dan edukasi itu adalah step one-nya, tapi kemudian juga pasti seperti yang tadi Mbak Sandra sudah katakan, punya knowledge tapi tidak diimplementasikan buat apa gitu kan. Jadi ya kita juga berharap tentang anak bisa menjadi sebuah platform teknologi yang bisa holistik end to end supaya membantu orang tua, 30 juta orang tua di Indonesia, sehingga anak-anak kita semua itu bisa tidak hanya sehat tapi juga bahagia. Wah, itu yang terpenting, tidak hanya sehat tapi juga bahagia. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Dr. Nesti mengenai jawaban ini? Jadi kan tadi udah ada mau bisik-bisik ya tentang anak mau ngeluncurin apa nih ke depannya gitu ya. Mungkin kan media atau teman-teman kalau saya tanya apa sih tentang anak, pasti jawabnya media sosial, edukasi, tumbuh kembang gitu. Padahal sebenarnya yang sedang kami kembangkan adalah ekosistem yang tadi kata Gary, kita tidak hanya berusaha memberikan akses edukasi terhadap semua orang tua di kota besar ataupun kota kecil, tetapi juga memenuhi segala kebutuhan perlengkapan pengasuhan anak yang terbaik gitu. Jadi kami berharap ke depannya orang tua menjadi percaya diri dan merasa bahwa ketika mereka punya anak, tenang aja semua udah ada tentang anak, mau nyari apapun yang dibutuhkan anaknya, semua udah tinggal di tentang anak, karena memang semua dari ahlinya. Dan di
sebenarnya sekarang pun kita sudah bisa, kalau mau teman-teman media download di App Store atau di Play Store, kami baru meluncurkan satu aplikasi kami, yaitu tentang anak, di mana problem statement yang saya rasakan mungkin sebagai ibu, Caca udah download, thank you Caca. Jadi kalau misalnya ya dulu sebagai ibu saya merasa, aduh mau bikin resep MPASI apa nih gitu kan, harus buka satu aplikasi. Aduh mau lihat nih pertumbuhan anak saya, perkembangannya bagus nggak, buka aplikasi beda lagi. Aduh anak saya mau main apa nih, buka aplikasi beda lagi. Jadi orang tua yang udah sangat riweh gitu ya, cognitive overload, tapi harus bekerja banyak hal gitu untuk memenuhi kebutuhan si anak. Jadi kami berharap aplikasi tentang anak ini bisa menjadi one stop atau one go to solution atau application di mana semua kebutuhan anak nih dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi udah bisa langsung dilihat dengan mudah gitu, nggak memberikan keriuhan di orang tua. Jadi ibaratnya nih bundanya mau pergi kerja, ayah pegang anak ya, udah pokoknya dari pagi sampai malam scroll aja gitu tentang anak. Jadi pengasuhannya udah oke gitu. Oh oke, ini nice banget ya, karena emang bener sih waktu kita awal punya anak tuh bingungnya banget-bangetan nyari banyak sekali info yang akhirnya bikin aplikasi kita banyak sekali. Dan saya tuh jujur aplikasinya tuh sampai numpuk gitu loh, karena ada aplikasi buat bikin ini, buat bikin makanan, buat tahu dia udah cukup atau belum minum susunya, dan memantau berat badannya gitu. Dan itu pastinya bikin kita juga semakin mumet gitu ya. Tapi kalau jadi satu semuanya pasti ini simplifying otak kita juga, simplifying hidup kita juga pastinya. Dan aku pengen tahu juga nih dari Dr. Messi dan juga Mas Gary, kira-kira tantangan apa sih yang selama ini sudah dihadapi selama 1 tahun berjalan, yang sulit tuh di bagian mananya gitu? Oke, tantangannya adalah kalau boleh jujur, dan memang jujur adalah memperluas segmen ya. Karena ujungnya sebenarnya yang aware terhadap edukasi kesehatan tumbuh kembang anak adalah individu yang memang sebelumnya mungkin sudah teredukasi juga dan ingin lebih dalam lagi gitu. Tapi justru orang-orang tua yang mungkin menjadikan ini belum sebagai prioritas, apakah karena sosial ekonomi yang juga harus dipenuhi terlebih dahulu gitu kan. Jadi kami ingin menembus bagaimana caranya nih kita bisa memberikan informasi, bukan hanya memberikan tapi diterima dengan baik gitu, dengan melokalisasi gitu bagaimana cara memberikan yang terbaik. Mungkin tentang anak selama ini dinilai sebagai sesuatu yang sangat serius wadahnya. Jadi saya suka tuh nanya feedback apa nih dari users, apa yang bisa diperbaiki. Tentang anak berat banget infonya gitu, atau kadang nakut-nakutin dok, saya jadi takut jadi nggak mau buka lagi. Misalnya ada yang kayak gitu. Oke. Jadi mungkin penggunaan bahasanya harus diubah sedikit ya. Kemudian sekarang udah mulai muncul nih kalau teman-teman media lihat di Reels-nya lebih yang humanis gitu, lebih yang enteng dan nggak nggak selalu dari ahlinya gitu, tapi orang tua bisa merasa relevan dari ibu-ibu yang lain. Mungkin Gary mau menambahkan? Ya, benar sekali. Karena sebenarnya sejatinya semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi mungkin dari kami dari tentang anak kita yang harus mengadjust cara kita komunikasikan. Tapi mungkin contoh nyatanya adalah dari yang Mesty sudah sampaikan, kalau di TikTok sendiri sebenarnya kita pun sudah menjadi akun parenting yang paling banyak di follow juga gitu di se-Indonesia gitu. Jadi kan sebenarnya itu juga udah membuktikan bahwa kita itu juga fokusnya adalah untuk mengedukasi supaya apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Jadi bukan kayak ini cara edukasi yang baik dan benar, kita hanya mau cara seperti ini, kan tidak seperti itu. Jadi itulah yang sedang kita lakukan. Jadi kita akan sangat senang sekali kalau misalnya kita dapat diberikan juga feedback dari teman-teman media. Jadi kita mohon sekali untuk bantuannya, karena kita di sini for the long run, dan kita percaya untuk menyiapkan Indonesia generasi emas di 2045 itu dimulai dari anak yang sehat dan bahagia di hari ini. Jadi ini is a very long run for us. Jadi kita mohon sekali untuk dukungan dan juga bantuannya dari teman-teman semua. Baik. Berarti ini langsung aja ya, kalau rekan-rekan media mungkin punya feedback, masukan mengenai tentang anak bisa langsung disampaikan juga kepada Dr. Messi dan juga Mas Gary. Dan saya juga kembali ingin mengundang rekan-rekan media untuk bertanya, karena nanti untuk 2 penanya terbaik akan ada voucher ELC sebesar Rp500.000. Itu dia.
Langsung aja ya, pertanyaannya dituliskan, karena siapa tahu beruntung mendapatkan voucher Rp500.000 dari ELC. Nah, tadi kita udah bicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh tentang anak selama 1 tahun ini. Saya ingin berpindah sekarang ke Mbak Sandra lagi. Mbak Sandra kan sudah memiliki 2 orang anak, dan pastinya setiap hari menjalani peran sebagai seorang ibu. Nah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua begitu ya, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi sebenarnya? Kalau tantangan sih setiap hari tantangan buat saya dalam mengasuh anak ya. Apalagi 2 anak dengan karakter yang berbeda, yang anak yang pertama lebih sweet, lebih sensitif, anak kedua yang lebih cuek, kemudian lebih apa ya, aduh cuek banget dah. Pokoknya jadi kalau dikasih tahu tuh kayak nggak mau dengerin gitu. Karakternya tuh beda banget gitu. Jadi memang saya nggak bisa memperlakukan mereka juga sama gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama melakukan kesalahan, saya nggak bisa terlalu yang galak banget atau tegas banget gitu. Karena anaknya tuh nurut tapi sensitif gitu. Jadi saya mesti pelan-pelan. Kalau anak kedua, walaupun saya udah tegas tapi kayaknya cuek banget dan nggak mau dengerin saya. Jadi setiap hari saya masih merasa tertantang untuk cara pendekatan lah sama anak kalau mereka misalnya berantem gitu. Nah, saya juga banyak belajar tentang anak. Ketika anak saya berantem, misalnya rebutan mainan gitu kan, terus kalau dulu saya belum baca info dari tentang anak, saya selalu bilang ke kakaknya, "Ayo dong, kamu kan kakaknya, lebih gede ngalah dong." Nah, ternyata di tentang anak saya membaca info kalau sang kakak ini punya hak untuk mempertahankan apa yang dia punya. Misalnya nih dia punya mobil-mobilan, direbut sama adiknya. Kalau dulu, orang tua zaman dulu yang saya tahu dan saya juga sempat praktekkan, saya selalu menyuruh kakaknya untuk mengalah, tapi ternyata itu nggak benar gitu. Ternyata kakaknya ini punya hak untuk mempertahankan mainannya dia gitu. Jadi kita harus kasih pengertian sama adiknya, "Adik main yang lain aja ya, ini kan punya kakak," gitu. Jadi tantangan tuh setiap hari ada, karena anak-anak itu tiap hari juga mood-nya berbeda-beda gitu. Kemudian apalagi di masa pandemi ini saya harus berputar otak terus untuk ngasih kegiatan untuk anak-anak. Nah, itulah gunanya tentang anak, di mana saya bisa tahu, oh hari ini Mika sama Rafa ini kegiatannya apa ya gitu. Jadi saya dikasih ide-ide juga. Makanan juga, saya lihat, waduh ini banyak menu nih, harusnya dari awal ya, dari awal anak kita lahir nih Mesti. Iya. Iya, jadi memang sebagai seorang ibu tuh tantangan setiap hari. Setiap hari kasih anak kita makanan apa yang bergizi, kemudian rutinitas apa, jus. Nah, ini saya ada kebiasaan dulu anak-anakku ini makan buah potong. Ketika mereka mulai malas-malesan, saya kasih jus. Nah, saya baca di tentang anak, kalau jus itu lebih baik buah potong daripada jus, karena jus itu lebih banyak mengandung gula. Waduh, ini salah lagi nih, saya harus benerin lagi nih, oke. Jusnya saya. Jadi tantangannya itu ketika kita membaca sesuatu di tentang anak, ini kan dari sang ahli, udah pasti benar gitu. Waduh, ternyata selama ini saya salah lagi nih. Jus nggak boleh nih. Aduh, oke. Berarti jusnya saya hilangkan, harus berproses lagi untuk mereka menyukai buah potong. Karena memang anak itu kalau dirubah kebiasaannya memang butuh proses dan nggak gampang. Butuh adaptasi lagi. Seperti ketika saya ngobrol sama sepupu-sepupu saya yang di daerah misalnya gitu. Anak kamu kok udah nggak pakai dot lagi gitu, saya bilang karena begini, kamu baca deh tentang anak. Memang untuk teman-teman di luar daerah sekarang menurut saya sangat-sangat beruntung, karena kalau dulu mungkin saya beruntung, saya bisa teks Mesti kapan aja tentang informasi pengasuhan anak, tentang anak, kesehatan anak. Tapi sekarang menurut saya semua ibu-ibu di Indonesia itu beruntung karena mereka tinggal buka tentang anak aja, tapi sudah mendapatkan informasinya. Jadi kalau dulu mungkin orang yang kenal dokter saja yang beruntung, tapi sekarang semua ibu-ibu, semua orang tua di Indonesia itu beruntung karena kita semua bisa buka tentang anak gitu. Pastinya ya. Dan pastinya tuh tantangan-tantangannya jadi terasa lebih ringan ya, karena sudah ada jawabannya di luar sana, sudah diberikan jawabannya oleh tentang anak. Nah, berikutnya yang saya juga ingin tahu nih Mbak Sandra, sebenarnya kan salah satu hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan saat ini, terlebih saat pandemi ya, karena kita WFH semuanya, suami dan istri juga WFH. Nah, yang kita ingin tahu nih seperti apa sih pembagian peran parenting di keluarga Sandra Dewi dan juga Harvey Muiz itu seperti apa gitu, karena pastinya ini kan jadwal overlapping, ada yang Zoom meeting, ada yang diwawancara gitu. Nah, penasaran nih pembagiannya seperti apa, pernah berantem atau enggak nih? Oh, kalau berantem pasti. Kalau berantem pasti, karena memang
aku kan tugasnya seorang ibu itu mencari informasi. Ketika misalnya aku mendapat informasi tentang tentang anak ini, gitu, aku pasti, "Oh, sayang ternyata kita salah loh," gitu. Ternyata misalnya jus itu, nggak boleh, harusnya buah potong aja karena banyak mengandung gula. "Oh ya, masa sih?" Pasti kan kita debat dulu. Kayak misalnya pemakaian DOT di usia 1,5 tahun itu, udah nggak boleh gitu kan karena ini. Dulu perasaan orang zaman dulu ngedot sampai gede ya. Jadi kan memang banyak perdebatan juga nih antara suami Bener. istri nih. Kan mungkin kalau dia ingetnya zaman dulu kan kayaknya nggak apa-apa ya. Aku bilang kan sekarang beda. Sekarang kita dapat informasi dan kita sangat beruntung nih dikasih informasi gitu sama tentang anak. Jadi sama suami juga pasti ada perdebatan juga nih, dapat informasi, kemudian aku kasih tahu, dia juga pasti kan nanya dulu nih, kenapa ini nggak boleh, kenapa itu nggak boleh, gitu. Jadi, tapi pembagiannya juga menurut aku, sangat menyenangkan di WFH ini. Kalau aku mungkin lebih ke rutinitas, kayak misalnya tidurin anak, main sama tapi, yang jelas kalau main sama anak, kebetulan kan anakku laki-laki juga sama kayak Mesti. Yang jelas bapak itu sangat-sangat lebih seru dan menyenangkan. Dan anak-anakku waktu masih bayi, mereka kayaknya sayang banget sama aku, deket banget sama aku. Tapi semakin besar mereka, semakin mereka mencintai bapaknya. Karena lebih seru gitu. Sama banget ya. Iya. Memang Anak bapaknya lebih laki-laki seru. ya. Iya, anak laki-laki mungkin kalau mereka main aku merasa, kok mereka sekarang lebih ke papanya kalau mainnya. Karena memang bapaknya lebih seru, bisa angkat. Kalau aku angkat udah, capek ya lamaan. Aku muter aja udah Encok ya pusing. kayaknya. Iya. Baik. Mereka mainnya, puter-puteran enak banget. Kalau aku puter-puteran langsung kayak kepalaku udah pusing gitu. Jadi memang pembagian tugas adalah mungkin kalau ibu, tapi kalau sakit anak-anak pasti cari ibunya. Betul Pasti. banget. Pasti kalau mau manja-manja kadang pasti nyarinya ibu ya. Iya kan, kalau mau tidur pasti cari ibunya. Kalau ibunya nggak ada, aduh udah nggak mau tidur. Tapi kalau main pasti cari papanya. Pembagian sih pasti ya, kalau misalnya saya lagi kerja kayak gini, papanya yang antar jemput sekolah gitu. Jadi memang pembagian itu harus ada, karena kalau aku, anak-anak itu harus ada orang tuanya. Salah satu harus ada gitu. Oke, itu jadinya rumusnya ya. Pokoknya Iya. salah satu harus ada. Harus Kalau ada. misalnya memang ada keperluan, berarti harus bergantian begitu Iya. ya. Ya. Setuju banget, karena memang zaman modern seperti saat ini ya kayaknya udah nggak ada tuh toxic masculinity gitu ya, yang bapaknya nggak mau turut andil gitu. Pastinya sudah makin berkurang, banyak sekali bapak yang sekarang sepertinya ini malah berkompetisi gitu ya untuk pengen lebih ambil andil di dalam hidup seorang anak pastinya. Dan itu menyenangkan sekali sih untuk melihat di luar sana banyak sekali bapak-bapak sekarang yang nggak malu untuk benar-benar jagain anaknya, ganti popok anaknya gitu ya, dan 24 jam ada buat anaknya, dan itu pastinya nggak tergantikan untuk hidup si sang anak pastinya untuk kedepannya. Nah, mengenai hal ini saya juga makanya penasaran gitu ya, karena tadi sempat dibilang kalau tentang anak ini for the long run gitu, karena apa, pastinya kita juga pahami ini dibuat oleh sepasang suami istri yang juga memiliki anak kecil-kecil. Pastinya sepanjang mereka beranjak dewasa, tentang anak ini pasti akan terus-menerus mengalami perubahan dan juga memberikan banyak sekali info sesuai dengan tumbuh kembang seorang anak. Maka dari itu saya penasaran banget mengenai peluncuran aplikasi hari ini, aplikasi tentang anak. Kira-kira harapannya seperti apa, dan fiturnya itu loh, Dr. Mesti dan juga Mas Gary, penasaran fitur apa yang akan dijadikan unggulan dari aplikasi tentang anak ini? Gary mau jawab duluan? Oh, aku aja. Oke, jadi tadi tentang anak ini aplikasinya apa yang membedakan dengan aplikasi-aplikasi lain, karena kan mungkin sudah banyak sekali ya aplikasi parenting. Tapi pada prinsipnya kami mencoba untuk mengakomodasi orang tua untuk menemani perjalanan si anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari mereka lahir sampai mereka semakin bertambah usia gitu. Tentunya perkembangan ini akan terus terjadi. Mungkin di aplikasi ini sekarang masih baru banget, masih perlu banyak perbaikan. Nanti ke depannya kita juga akan menambahkan banyak fitur. Tapi pada prinsipnya itu tadi, semua ada di aplikasi tentang anak, dari MPASI, resep MPASI. Jadi orang tua udah nggak perlu bingung lagi nih, karena resep MPASI yang di tentang
anak semua udah diukur kadar nutrisinya dan dipastikan mencukupi kebutuhan harian. Jadi nggak hanya sembarangan resep makanan aja. Jadi pagi udah ditulis nih resep MPASI pagi ini. Kita scroll ke bawah, nih pagi ini mainnya aktivitas ini ya sama si anak gitu. Terus scroll lagi ke bawahnya, misalnya anakmu tadi kayak Sandra kan katanya Sandra WA aku gitu kayak aduh anak gue jatuh gimana nih. Nah kita ini salah satu yang spesial juga, kita udah punya algoritmanya. Jadi misalnya cedera kepalanya berapa tinggi, misalnya lebih dari 1 meter kah, kurang dari 1 meter kah, hingga akhirnya apa yang harus dilakukan orang tua secara cepat. Jadi nggak perlu nunggu balasan WA dokter. Jadi kita bisa evaluasi di situ. Jadi bisa evaluasi nggak hanya cedera kepala, demam, batuk pilek, muntah, bahkan GTM. Jadi gerakan tutup mulut itu ya yang lagi sangat khas banget nih dengan ibu-ibu masa kini. Kita langsung evaluasi tuh di algoritma itu, anak saya GTM gitu, apa yang terjadi, masalahnya apa, kita bisa berusaha untuk tahu dari si algoritma itu. Jadi semuanya basically udah tercakup dari stimulasi, nutrisi, edukasi, tentunya informasi ya, artikel, dan selanjutnya akan ada tanya jawab dengan pakar setiap harinya. Ya, mungkin sedikit menambahkan, itu mungkin fitur-fitur yang tadi Mesti bilang apa yang ada. Tapi mungkin dari segi teknologinya, karena kan memang berangkat dari perusahaan teknologi juga ya sebelumnya saya. Jadi tentang anak itu yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyajikan semua informasi itu yang ada. Karena problem di parenting itu bukan cuma ada informasinya, tapi matchmaking antara kebutuhan anak saya, solusinya tuh apa? Karena misalnya kayak kita punya anak, katakanlah anak kita itu kembar, yang A dan B pun udah pasti kebutuhannya beda. Milestone-nya berbeda, physically, mentally kebutuhan juga pasti berbeda. Nah, jadi kalau misalnya diaplikasikan tentang anak, kita sudah akan menggunakan teknologi, kita akan punya algoritmanya juga. Jadi di setiap individu anak, sesuai kebutuhannya, sesuai umurnya, alerginya, semua segala macam, itu hanya akan disalurkan dengan solusi yang memang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi udah nggak perlu lagi tuh si ibu atau si bapak yang capek-capek harus scrolling mencari solusi buat anaknya gitu. Jadi we're using technology untuk nge-simplify kebutuhan dan juga pekerjaannya orang tua. Karena orang tua sejujurnya udah sangat sibuk sekali di rumah untuk megang anak. Our goal adalah mempermudah pekerjaan mereka sebagai orang tua. I think that's what we're trying to do. Sih, dan itu penting banget sih. Memang kita tuh udah bener-bener kadang-kadang ya udah bingung gitu ya, terus terlalu banyak informasi di luar sana dan bingung yang mana yang sebenarnya cocok buat kita gitu. Dan sekali lagi kalau misalnya kita terapkan juga itu pastinya makan waktu, dan kebingungan ini kayaknya dialami oleh semua orang tua. Aku sih selalu berprinsip kalau belum bingung berarti belum jadi orang tua ya. Dan makanya kita mari bingung bersama gitu sebenarnya sih. Bingung bersama, cari solusinya sama-sama melalui trial and error, dan apalagi sekarang udah ada tentang anak yang pastinya bisa memberikan kita banyak informasi yang benar-benar credible. Dan sebelum kita berlanjut, sekali lagi saya juga mau mengundang rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaannya, bisa langsung saja, karena nantinya akan ada 2 voucher dari ELC sebesar Rp500.000 yang akan diberikan untuk 2 penanya terbaik. Jadi berikan saja pertanyaannya, nanti kita akan langsung jawab di sesi Q&A, dan lanjut di talk show kita yang seru ini, saya benar-benar tertarik begitu ya mengenai parenting dan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, maka dari itu dengan adanya aplikasi tentang anak ini pastinya membuat banyak orang tua makin penasaran. Nah, makanya aku pengen tahu juga tanggapan dari Mbak Sandra nih sebagai orang tua dari 2 orang anak, dengan adanya aplikasi tentang anak, tanggapannya seperti apa sih? Kalau aku sangat-sangat merasa terbantu ya gitu. Nah kebetulan aku kan memang pakai aplikasinya. Jadi ini ngingetin aku kapan harus vaksin. Nah ini benar banget nih, vaksin flu pada Maret 2022. Aku memang udah catetin. Jadi aku memang ngingetin aku vaksinnya Mika ini kapan aja, karena kan sebagai orang tua aku juga bekerja gitu kan. Jadi di sini oh iya bulan Maret 2022 tuh harus vaksin. Aku udah catet tuh di buku vaksinnya anak-anak, sama aku juga punya time schedule gitu, aku catat juga. Nah aku juga paling suka aplikasi ini. Apakah Mika mengalami keluhan hari ini? Misalnya nih kayak kemarin dia agak batuk beberapa kali, jadi aku langsung klik batuk gitu. Terus apakah dari klik batuk itu ada lagi, apakah anak Anda sudah mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih? Misalnya belum, aku bilang iya tidak. Jadi
Jadi memang kalau aku sebagai orang tua, anak kita itu kan kita maunya sehat-sehat terus, tapi kan pasti ada Benar. kadang-kadang mereka batuk lah, Iya, demam lah, panas. daripada saya menteror Mesti, saya lebih baik pakai aplikasi gitu. Nah kemudian untuk mason anak kan itu beda-beda. Kebetulan kalau misalnya nggak ada tentang anak nih, tadinya tuh saya juga khawatir karena anak pertama saya mulai berjalan itu 12 bulan, tapi anak kedua pas 12 bulan belum bisa jalan gitu. Nah, waduh, saya bilang jangan-jangan anak kedua kenapa nih ya telat ya. Nah ternyata dia baru jalan itu 13 bulan. Nah memang anak kedua saya ini sama anak pertama saya ini nggak sama gitu perkembangannya gitu. Tapi ternyata ketika kita cek di tentang anak, oh masih aman. Ternyata ada dari 12 bulan sampai 16 bulan tuh masih aman gitu untuk berjalan. Jadi memang itu juga mungkin kalau saya nggak ngelihat milestonya tentang anak gitu ya, mungkin saya ngerasa, aduh kok anak saya 13 bulan baru jalan ya, yang pertama 12 bulan, kenapa nih yang kedua gitu kan. Jadi memang ternyata perkembangan anak itu berbeda-beda, tapi kalau misalnya memang masih dalam milestone yang aman, itu berarti aman gitu. Nah kemudian juga anak pertama saya kan misalnya nih ngomongnya tuh jauh lebih cepat gitu. Umur 1 tahun, umur 1,5 tahun ngomongnya udah panjang lebar gitu. Nah adiknya baru 3 kata, misalnya mau lihat aja dong gitu. Misalnya Mika mau makan, baru 3 nih. Oh ternyata pas aku lihat di umurnya, oh masih oke nih kata tentang anak, kata profesornya masih oke. Oh aman nih anakku. Jadi memang aku juga ngecek nih perkembangan anak-anakku di aplikasi tentang anak ini gitu. Jadi memang milestone-nya bisa dicek di situ ya. Iya, milestone-nya bisa dicek. Jadi mungkin kalau misalnya aku nggak baca, aduh jangan-jangan anak keduaku nih telat banget nih atau gimana. Tapi ternyata pas dilihat, oh masih aman gitu. Jadi memang banyak informasi yang saya merasa saya sangat beruntung. Mungkin saya nggak akan pernah ketemu profesor-profesor ini. Tapi dari tentang anak, saya bisa dapat informasi dari profesor-profesor yang mungkin kita susah banget untuk ketemunya. Jadi saya merasa beruntung banget mengikuti tentang anak, punya aplikasi tentang anak gitu. Baik, bener banget sih. Karena memang kadang-kadang kita juga mendapatkan akses untuk misalnya ngobrol sama profesor gitu ya, untuk datang ke mereka saat praktik itu juga sulit karena waktunya mereka juga dikit sekali ya. Dan ini pastinya mencerahkan kita semua sebagai orang tua, karena kembali lagi keresahan itu kayaknya selalu ada ya Mbak Sandra ya. Nggak mungkin nggak ada. Ini udah bener belum ya? Ini udah banyak belum ya makannya? Ini udah cukup belum ya gitu kan? Itu jadi pertanyaan kita kayaknya constantly 24/7 ketika kita jadi seorang ibu, jadi seorang bapak, udah deh kekhawatiran itu kayaknya terus menerus berjalan gitu. Dan untuk menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita menjawab pertanyaan Q&A dari rekan-rekan media, saya ingin tahu dari Dr. Mesti dan juga Mas Gary, ini kan sebentar lagi kita memasuki tahun 2022 nih. Sebenarnya apa yang akan menjadi fokus tentang anak di tahun depan? Makasih Mbak Syana pertanyaannya. Sebelumnya aku mau makasih dulu nih ke Cece Sandra udah mention bahwa di tentang anak itu memang ilmunya mostly dari profesor-profesor. Jadi kadang ditanya apa yang membedakan tentang anak dengan platform lain, kami memberikan edukasi langsung dari ahlinya yang terbaik. Yang benar kata Cece Sandra, bahkan Prof. Hardiono itu sudah tidak praktek lagi. Atau Prof. Damayanti kalau mau konsultasi ngantrinya 3 bulan. Itu kalau di Jakarta, yang di luar Jakarta nggak bisa akses gitu. Sekalinya ketemu konsultasi mungkin hanya 15 menit, 30 menit. Nah, di tentang anak ini kami berusaha memberikan akses juga kepada profesor-profesor terbaik ini secara gratis gitu, dari seluruh Sumatera sampai Papua bisa akses gitu. Dan kebetulan mungkin teman-teman media belum tahu, besok kita akan mengadakan webinar Meet the Professors, di mana ini penting banget nih buat seluruh ayah bunda yang memiliki anak usia dini, karena di sana selain ada Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin akan hadir, kemudian akan ada 4 profesor-profesor hebat, dari Profesor Aman Pulungan, kemudian ada Profesor Damayanti yang akan bicara nutrisi, kemudian ada Profesor Hardiono berbicara stimulasi, dan Prof. Rini akan berbicara tentang tidur. Tidurnya lagi ngetren nih sekarang, sleep training, anak susah tidur. Ini jadi harapannya dengan orang tua ikutin webinar ini, mereka udah punya tuh bekal ilmu holistik untuk mengasuh si anaknya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya untuk target 2022, tadi kami berharap bisa menjangkau lebih banyak orang tua, tidak hanya orang tua yang di kota besar atau yang 200.000 atau 500.000 yang sekarang sudah terjangkau, tapi kami ingin lebih luas lagi. Harapannya mungkin Pak Gary
mau menyampaikan target-target ke depannya? Ya, kita sih fokus on execution aja, karena kita tetap misinya adalah kita pengen ngebantu 30 juta orang tua di Indonesia dan juga 80 juta anak di Indonesia untuk mereka bisa tumbuh kembang dan baik. Karena untuk kita menyiapkan generasi emas Indonesia di 2045, itu dimulai dari anak yang sehat dan bahagia di hari ini. Gitu. Jadi emang, dan itu pun nggak bisa hanya dilakukan oleh tentang anak, nggak bisa hanya Mbak Sandra saja atau Mbak Shana saja, tapi kita harus semua bersama-sama, kita juga butuh bantuan dari teman-teman media untuk kita membuat lebih banyak awareness bahwa pentingnya kita mencoba mengerti kebutuhan si anak. Dulu deh kita mencoba mengerti, dan setelah kita mau mengerti, mungkin baru kita mencari solusinya. Solusinya mungkin bisa tentang anak, bisa bersama profesor langsung, tapi penting sekali untuk kita mencoba mengerti lebih lagi isi hati si anak-anak ini semua sih. Wah, setuju banget sih Mas Gary. Untuk mengerti anak tuh ya, itu kayaknya prosesnya memang panjang. Perlu banyak banget riset, perlu banyak banget ngobrol, perlu banyak banget baca gitu ya. Tapi inilah tantangan jadi seorang orang tua yang menurutku sendiri sih benar-benar bikin setiap hari itu menyenangkan gitu loh. Hari ini dia berubah lagi nih, hari ini dia udah bisa ini gitu kan. Jadi seiring dengan perkembangannya dia pastinya ini menambah warna banget gitu di dalam hidup kita, dan pastinya dengan tentang anak memberikan banyak sekali knowledge di luar sana, paling enggak keresahan kita gitu ya sebagai orang tua sedikit tertenangkan gitu, atau sedikit banyak kayaknya tadi juga Mbak Sandra juga udah sempat bilang kalau banyak sekali yang udah bisa langsung diterapkan gitu ke anaknya. Dan tadi juga kita sudah melihat banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan media, dan ada juga kayaknya pertanyaan-pertanyaan pribadi, pengalaman pribadi sebagai orang tua. Makanya kita langsung aja bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat selama sharing session ini. Yang pertama saya akan coba lihat pertanyaan pertama ini dari Pasha dari merdeka.com. Ini pertanyaannya untuk Dr. Messi dan juga Mas Gary. Pertanyaannya, apa pandangan dan juga saran tentang anak terhadap kegiatan belajar tatap muka buat anak sekolah dasar? Nah, ini dia nih. Silakan langsung aja. Tentunya ini menjadi perdebatan, dan kami tentunya mendukung keputusan yang diberikan oleh pemerintah kami ya, pemerintah Indonesia, pemerintah kita, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan yang memang sudah mengizinkan untuk pertemuan tatap muka. Tentunya memang ada risiko dan manfaat yang dipertimbangkan, dan studi-studi terbaru memang sudah menunjukkan signifikannya peningkatan kecemasan dan depresi pada anak yang dalam masa perkembangan gitu, dan memang adanya ancaman atau potensi dari learning loss itu sendiri, sehingga yang terpenting adalah bagaimana orang tua, sekolah bisa bekerja sama untuk memastikan protokol kesehatan yang ketat, kemudian memastikan juga di rumah tidak ada orang-orang dengan komorbid yang sangat memiliki risiko tinggi mengalami COVID berat gitu. Jadi tentu keputusan diserahkan ke orang tua masing-masing ya sampai saat ini, apakah mereka mau tatap muka atau mau jarak jauh, karena kan semua keluarga memiliki kondisi yang berbeda. Di rumahnya mungkin ada yang privilege sekali, sekolah bisa nyaman dari rumah, ada yang tidak bisa gitu. Jadi kembali lagi pertimbangkan masing-masing orang tua akan baik dan buruknya. Oke, terima kasih jawabannya Dr. Messi. Mungkin Mas Gary ingin menambahkan? Sudah cukup terjawab oleh oleh sang ahli. Sudah cukup terjawab ya oleh ibu dari anak-anak gitu, karena memang biasanya ibu yang paling tahu udah cukup, udah bisa atau belum gitu ya. Kembali lagi ke orang tua masing-masing, karena orang tua yang tahu betul anak mereka itu seperti apa gitu. Karena aku pun sendiri juga melihat kalau anakku udah bisa offline learning, karena apa? Karena dia betah pakai masker gitu. Dan ada lagi mungkin anak-anak yang di luar sana yang emang nggak betah pakai masker dan narik-narik gitu kan. Mungkin itu juga pertimbangannya akan berbeda untuk orang tuanya. Jadi setuju banget sama apa yang dikatakan oleh Dr. Messi. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Ini datang dari Alia dari Pikiran Rakyat. Ini pertanyaannya, saya ingin bertanya soal anak yang lahir prematur. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Messi dan juga Mas Gary lagi. Apakah berpengaruh begitu ya dalam tumbuh kembang, terutama tinggi badannya, dan apakah mempengaruhi imunitasnya, misalnya jadi cepat sakit atau bagaimana begitu? Apa yang harusnya sebenarnya dilakukan? Minuman vitamin berpengaruh atau enggak? Terima kasih. Ini konsultasi nih kayaknya nih ya.
Oke, mungkin aku yang sebagai dokter anak mencoba menjawab di sini ya. Jadi pada bayi-bayi yang memang lahirnya prematur, memang beberapa itu menjadi risiko si bayi ini lebih pendek dari anak-anak lain di usianya. Tapi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana di masa golden period itu di 2 tahun pertama dia bisa mengejar nutrisinya gitu kan, stimulasinya gitu, tumbuh kembangnya, sehingga mereka bisa mengejar anak-anak lain yang lahirnya tidak prematur, dan itu bisa dilakukan. Makanya kita harus selalu paham bahwa nutrisi itu penting dari awal, bahkan bukan dari anaknya lahir, tetapi dari ibunya bahkan sebelum hamil gitu. Jadi penting sekali kita juga mengedukasi. Kita sering banget nyuruh anak makan sayur buah gitu, tapi pas dipikir lagi ibunya makan nggak sayur buahnya, apa jajan bubbles gitu kan, atau jajan micin gitu. Tapi pas anaknya disuruh makan yang nggak berasa. Jadi kembali lagi penting sekali nutrisi orang tuanya dipikirkan. Kemudian terkait imunitasnya, memang bayi prematur itu terutama saluran cernanya itu masih belum matur gitu, sehingga memang adanya ketidakseimbangan antara mikrobiota atau kondisi kuman-kuman baik yang ada di saluran cerna yang ternyata tidak hanya berpengaruh tuh ke saluran cerna, tapi ke seluruh tubuh, bahkan ke otak sekalipun. Makanya seringkali bayi prematur itu direkomendasikan untuk pemberian probiotik. Nah, untuk detailnya mungkin bisa ditanyakan ke DSA si anaknya langsung, karena setiap anak pasti berbeda. Oke, terima kasih banget Dr. Mesty untuk jawabannya, karena ini juga pastinya mencerahkan kita semua yang juga kadang-kadang khawatir gitu ya, anak kita tuh sudah bisa terkejar belum pertumbuhannya atau bagaimana gitu, karena biasanya kita punya chart juga tuh yang untuk memastikan bahwa milestone-nya memang terpenuhi. Nah, dari pertanyaan tadi saya juga ingin berpindah ke Mbak Sandra, mungkin bicara mengenai imunitas dan juga vitamin gitu ya. Mbak Sandra Dewi, ada nggak sih yang kiat-kiat gitu ya, atau vitamin apa dan apa yang diberikan untuk anak-anak untuk menjaga imunitas saat ini, terutama ini kan kita saat ini lagi pandemi 1, kemudian kita udah masuk ke musim hujan 2, gitu. Dan kadang-kadang tuh di musim hujannya juga panas luar biasa siangnya gitu. Ada nggak sih kiat-kiat untuk menjaga stamina anak dan imunitas mereka? Iya, kalau aku memang vitamin dari awal, memang anak lahir, aku selalu tanya ke dokter anaknya, itu vitamin apa aja. Nah, ketika pandemi juga aku tanya nih, apa yang perlu aku tambah. Nah, yang mungkin nggak semua dokter anak kasih tahu adalah yang Mesty kasih tahu ke saya, kasih tahu ke teman-teman saya juga di grupnya kita, kalau vitamin A justru. Vitamin A yang diberikan pemerintah untuk semua anak di Indonesia yang setiap bulan Februari dan Agustus. Nah, selama ini bisa. Tapi luar biasa Mami Sandra. Ya, jadi selama ini mungkin yang dikasih tahu itu nggak pernah ada vitamin A ini. Nah, untungnya saya tahu dari Mesty, tentang anak juga ada ya, kalau vitamin A ini perlu diberikan kepada anak. Jadi akhirnya saya dapat dari puskesmas vitamin A ini gitu. Jadi memang pemerintah memberikan kita vitamin A ini untuk anak-anak di bulan Februari dan Agustus. Kemudian vitamin D juga ada imun juga, vitamin buat imun juga. Jadi memang vitamin untuk anak ini, apalagi di masa pandemi, saya malah ngitung. Di tentang anak ada kan misalnya umur 1 tahun tuh berapa nih misalnya harus vitamin D-nya, 1 tahun ke atas berapa, 2 tahun ke atas berapa. Jadi saya ikutin semua, jadi saya hitung nih berapa IU gitu. Jadi memang vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Nggak, masa pandemi pun juga penting ya. Nah, yang perlu saya tambahkan, mungkin dokter anak kita selama ini yang saya tahu tuh nggak kasih tahu vitamin A ini. Makanya akhirnya dari Mesty saya tambahkan vitamin A ini yang dapat dari pemerintah gitu untuk bulan Februari dan Agustus. Oke, baik. Ini mungkin juga masukan nih buat kita semua ya, untuk dicek lagi vitamin A udah ada belum di dalam vitamin yang kita berikan untuk anak-anak kita, karena ya seperti tadi Mbak Sandra bilang, kadang nggak dikasih tahu dan kita lupa gitu ya kalau vitamin A itu penting juga untuk anak kita. Baik, thank you so much. Aku juga nanti akan ngecek nih langsung nih, ada counter di sebelah sana. Vitamin anakku akan aku plototin dulu. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Forbes Indonesia, dari Ulisari. Pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Mesty dan juga Mas Gary. Saya ingin menanyakan apa yang membedakan platform tentang anak dibandingkan platform sejenis lainnya. Apa unique selling point-nya? Karena saya amati saat ini banyak sekali platform parenting sejenis, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Silakan, siapa duluan yang mau menjawab? Mungkin saya menjawab kali ya. Ya. Silakan. Ya, jadi karena memang kita itu berbasis dengan teknologi, jadi kita memang menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan orang tua. Kayak tadi saya bilang di awal, bahwa orang tua itu udah terlalu sibuk nih untuk megang anaknya. Anaknya mau kejedut lah, anaknya kenapa, batuk-batuk dikit, udah sibuk banget megang si anak gitu. Jadi sebisa mungkin let's help them supaya mereka tuh nggak perlu scrolling pakai HP-nya, pakai laptopnya untuk mencari informasi. Anaknya terus diapain, bisa sampai berjam-jam, tapi anaknya malah nggak kepegang gitu. Nah, jadi di aplikasi tentang anak, kita menggunakan teknologi untuk mempermudah memberikan informasi hanya yang dibutuhkan oleh si orang tua dan anak itu di hari tersebut saja. Jadi that effort itu udah sangat-sangat effortless. We're using technology untuk bisa meng-ensure semua solusi kita tuh udah memang yang terbaik. Jadi kita udah mengkoleksi nih udah solusi yang terbaik. Tapi kalau solusi terbaik ada 1000, dikasih 1000-1000-nya di hari yang sama kan sama aja bohong gitu ya. Jadi dengan kita udah punya teknologi, kita bisa mempersonalize isi aplikasi kita benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si kecil di hari tersebut saja, sehingga orang tua bisa lebih fokus hanya untuk memegang si anaknya saja, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Mas Gary. Dr. Messi, silakan tambahkan. Sesuai dengan hashtag tentang anak atau tagline-nya adalah ahlinya tentang anak. Jadi yang membedakan tentang anak memang didirikan dan memiliki tim yang holistik yang berisi dari ahlinya tidak hanya dokter anak tetapi psikolog anak dan edukator anak, karena kita percaya soal parenting, pengasuhan anak itu nggak hanya murni kesehatan gitu, tetapi banyak dari segi psikologi juga harus optimal, dari segi edukasi anaknya juga harus optimal. Itu yang cukup membedakan tentang anak. Dan tadi narasumbernya pun kita biasanya para profesor gitu yang memang ahlinya dan juga yang terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Dr. Messi dan juga Mas Gary. Kita akan lanjut aja nih ya ke pertanyaan keempat, karena memang banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari bisnis.com, ini dari Angela. Pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Messi lagi. Mungkin bisa di-share mitos-mitos seputar parenting dan kesehatan anak yang ada di Indonesia dan faktanya seperti apa. Nah, ini menarik sekali. Aku akan share dari yang emang engagement-nya dan likes-nya tinggi banget di sosial media. Yang pertama adalah mitos melarang anak pakai tangan kiri. Nah, sebenarnya anak itu sebelum 2 tahun sebisa mungkin tidak dilarang untuk menggunakan kedua tangannya, baik tangan kiri atau tangan kanan, karena memang otaknya sedang berkembang sangat pesat dan ia butuh memiliki keseimbangan otak kiri dan kanan dan memang distimulasi terus. Jadi kalau kita menahan dia untuk menggunakan tangan kiri, maka otak kanannya mungkin akan terhambat. Yang kedua adalah penggunaan baby walker. Jadi baby walker itu sebenarnya sudah tidak direkomendasikan di seluruh dunia karena banyak menyebabkan kecelakaan. Banyak orang tua yang bilang, kan kita makainya pas orang tuanya ngawasin. Justru kecelakaan itu paling sering terjadi ketika orang tuanya lagi ngawasin, entah dia bengong atau entah dia lagi melakukan sesuatu meleng sedikit. Jadi baby walker tidak dianjurkan karena selain bahaya, dia juga menyebabkan fungsi kakinya itu enggak natural gitu. Jadi akhirnya menjijit dan posisi jaraknya mungkin tidak seoptimal yang tidak pakai baby walker. Walaupun tidak semua anak mengalami itu ya. Yang ketiga adalah melarang anak memasukkan tangan ke mulut. Jadi anak sampai 2 tahun memang lagi fase oral, dia mencari kenyamanan dari memasukkan tangan ke mulutnya dan itu tidak perlu dilarang karena itu bentuk soothing. Jadi yang perlu dilakukan ketika anak sering memasukkan tangan ke mulut, kita harus observasi dan tadi kata Sandra, kata Gary, kata Mbak Syanas, kita harus memahami apa sih sebenarnya kebutuhan anak ini yang mungkin tidak terpenuhi dan apa yang membuat dia saat itu tidak nyaman. Maka itu yang harus diatasi. Mungkin itu kali ya 3. Baik, itu yang paling sering kali ya Dr. Messi ya, tapi pastinya juga dengan kita berkembang di budaya timur gitu ya, budaya Indonesia memang banyak sekali mitos-mitos ataupun mungkin sebenarnya bukan mitos ya, ajaran yang udah diajarkan terdahulu yang mungkin sekarang baru ditemukan, oh ternyata itu tidak sebaik itu gitu. Akhirnya ditemukanlah solusi yang baru yang mungkin kita harus updated mengenai hal itu. Nah, kalau begitu untuk pertanyaan terakhir di sesi Q&A hari ini, pertanyaannya ditujukan untuk Mbak Sandra, ini dari Mitra Tarigan dari Tempo. Pertanyaannya, Mbak, ortu baru masih sering minta tambahan pandangan dari mama dan papa mereka atau nenek dan kakek si anak nih. Seberapa banyak Mbak Sandra minta pandangan dari mamanya soal urus anak atau sekarang hanya baca tentang anak aja soal parenting? Masih mute, Ceh. Masih mute.
Jadi masalah tentang orang tua nih ya. Jadi memang ini aku sempat juga ngobrol sama Messi, pernah curhat juga. Jadi memang Senin sampai Jumat itu adalah anak-anak tuh di rumah sama kita orang tuanya. Tapi Sabtu Minggu memang saya dedikasikan Sabtu itu sama orang tua saya, Minggu sama mertua gitu. Karena memang kan mereka perlu bonding time juga sama kakek neneknya gitu. Nah memang apa ya, saya sebagai ibu di masa sekarang baca tentang anak dan sama orang tua ini pasti beda banget. Karena yang saya tahu ketika di rumah nenek kakeknya ini mereka tuh dikasih coklat, kemudian ice cream, gorengan gitu ya, french fries gitu. Yang belinya mungkin di fast food gitulah gitu. Nah, karena mereka tahu anak saya ini Senin sampai Jumat nggak dikasih makan kayak begituan gitu. Jadi ketika saya bilang, "Jangan dong, anak-anak jangan dikasih ice cream, coklat," gitu kan, ketika di rumah orang tua kita nih. Mereka bilang, "Nggak apa-apa lah, Senin sampai Jumat udah nggak dikasih sama mamanya." Mereka bilang saya, waduh kayak didikan negara yang bener-bener apa ya, yang bener-bener disiplin banget gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuma saya bilang dan jadi nenek kakeknya tuh punya pembelaan ya, kalian masih kecil juga makan kayak gitu banyak banget, nggak apa-apa tuh gitu. Bener, Terus kita iya juga kan? dibilang kayak gitu kok, Nah itu bener. ini adalah dan saya juga baca tadi tentang anak tuh. Anak-anak yang ya banyak diasuh sama nenek kakeknya itu ada kemungkinan besar banyak dikasih ya kayak jajanan kayak gini gitu. Nah akhirnya ini saya coba ngomong sama mertua dan orang tua saya untuk membatasi boleh sesekali, tapi jangan setiap weekend dikasih gitu. Jadi karena mereka akhirnya menunggu-nunggu kapan ya weekend gitu, kapan ketemu sama nenek kakeknya karena mereka bisa makan ice cream, bisa makan gorengan, jajanan semuanya. Jadi mereka tuh menunggu-nunggu kapan ketemu nenek kakeknya karena mereka kayak bisa ketemu Santa Claus ya, mereka itu kalau ketemu kakek sama neneknya. Kemudian dikasih mainan. Kalau kita kan memang aku baca tentang anak juga, jangan terlalu sering dikasih reward. Gitu. Nah ini ketemu kakek neneknya selalu dikasih makanan enak dan jajanan dan dikasih reward itu yang saya berusaha untuk ngobrol sama orang tua saya pelan-pelan untuk membatasi juga lah gitu. Dan kemudian memang banyak sih antara saya dan orang tua yang berbeda sama mertua juga, tapi memang mungkin harus dikomunikasikan pelan-pelan, apalagi sama mertua ya. Ngomongnya harus pelan-pelan, "Oh gini loh Ma, ternyata sekarang tuh gini gitu." Biasa kan orang tua kan mikir, "Ah kalian juga dulu nggak apa-apa digituin," gitu. Iya, bener sih. Komunikasi. Ada generation gap itu kali ya Mbak Sandra ya. Iya, Kita juga kadang mungkin knowledge yang kita punya sekarang itu berbeda sama knowledge yang mereka punya dulu gitu. Tapi kembali lagi, mungkin semuanya bisa dijalani dengan komunikasi yang baik ya. Mungkin jangan menegurnya dengan kasar gitu, bisa ngobrolnya dengan halus. Tapi saya juga kadang-kadang bingung gitu kalau anak aku udah sugar rush karena dikasih terlalu banyak coklat sama omanya. Tapi ya udahlah. Cuma ini biasa oma berarti ya. ini udah kebanyakan selalu ya udahlah. Tapi ya itu mungkin tadi mereka juga seneng kali lihat anak-anak seneng kali ya. Jadi kayaknya mereka seneng jadinya ngasih terus gitu ya, tapi anaknya jadi ya udah begitu gitu, efeknya langsung kelihatan kan, apalagi kalau sugar tuh langsung cepet gitu, tiba-tiba nggak bisa berhenti kayak baterainya langsung ganti kayaknya. Nah, tapi thank you banget. Ini kayaknya kita cuma punya waktu segini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari rekan-rekan media. Tapi pastinya untuk rekan-rekan media yang pertanyaannya tadi belum sempat dijawab, nanti akan dijawab oleh teman-teman dari PR. Langsung saja dituliskan, masih bisa dituliskan di kolom chat. Dan selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang dari 2 voucher ELC sebesar Rp500.000 masing-masing, dan pemenangnya ini akan dipilih langsung aja oleh Mbak Sandra dan juga Mbak Messi. Jadi Mbak Messi pilih 1, Mbak Sandra pilih 1. Silahkan langsung aja penanya terbaiknya. Tadi yang mana langsung disebutkan, jadi nanti si penanya bisa langsung dihubungi oleh pihak panitia. Oke, aku pilih Mbak Uli Sari dari Forbes. Oke, selamat untuk Mbak Uli Sari dari Forbes mendapatkan voucher Rp500.000 dari ELC. Berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk Mbak Sandra untuk memilih 1 orang pemenang, 1 lagi voucher Rp500.000 dari ELC. Aku memilih Mitra Tarigan dari Tempo Cantika. Oke, selamat.
Baiklah, nanti semua pemenang bisa dihubungi via panitia dari WhatsApp ataupun email. Nanti detailnya akan dituliskan di kolom chat. Dan sebelum kita berpamitan hari ini untuk menutup talk show kita yang luar biasa mencerahkan, karena aku banyak sekali nih mendapatkan info, salah satunya tadi vitamin A itu ya, Mbak Sandra penting banget. Nanti aku akan cek. Tapi kita berfoto terlebih dahulu ya, biar kita bisa mengenang bahwa hari ini kita ngobrol banyak dan share insight yang luar biasa mengenai anak-anak kita. Langsung saja on my count ya. 3, 2, 1. Smile. Sekali lagi. Langsung aja tim panitia boleh di screenshot dengan panduan saya. 3, 2, 1. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak untuk Mbak Sandra Dewi. Terima kasih banyak untuk Dr. Mesty dan juga Mas Gary Juanda untuk banyak sekali insight yang kita temukan. Pastinya seru banget talk show kita hari ini. Kalau diterusin kayaknya nggak kelar-kelar ya. Sampai anak kita gede, kita bisa ngobrol terus kayaknya. Thank you so much sekali lagi. Dan teman-teman, rekan-rekan media, sekian acara media gathering kita hari ini dalam rangka ulang tahun pertama tentang anak dengan tema Bangun Masa Depan Cerah Anak Indonesia, Beragam, Inklusif, dan Setara. Pastinya seru banget bincang-bincang kita hari ini dengan para narasumber. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan untuk Dr. Mesty Aryo Tejo, Mas Gary Juanda, dan juga Mbak Sandra Dewi yang sudah hadir bersama kita. Karena banyak sekali tadi pengetahuan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan buat rekan-rekan media, jangan malu-malu, bisa langsung follow akun Instagram, TikTok, dan YouTube tentang anak untuk mendapatkan konten terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa juga dinantikan peluncuran aplikasi tentang anak di awal tahun 2022 nanti. Nah, semoga dengan adanya tentang anak, seluruh orang tua di Indonesia memiliki akses tidak hanya terhadap edukasi, tetapi juga seluruh kebutuhan pengasuhan si kecil yang terbaik. Dan untuk rekan-rekan media yang tadi belum mendapatkan kesempatan bertanya kepada spokesperson kita, bisa langsung saja menghubungi Liquid PR setelah ini. Bisa dilihat di kolom chat, nanti ada nomor WhatsApp dan juga ada email dari Liquid PR untuk dibantu menyampaikan pertanyaan tertulis untuk diteruskan kepada tim tentang anak. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan media, terima kasih banyak sudah sharing energi di hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi secara offline di lain waktu. Saya Syahna Suwardono pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.